Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Umum Ika Center, Pak Geli Wirawan, Pak Sekjen Pak Widi, dan jajaran pengurus, Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, seluruh pengurus dan jajaran anggota Ika Center, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Kami semangat semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Ika Center telah mengawal 11 tahun. Dimulai dari saat gubernur sampai sekarang. Mengawal apa? Sering saya diberikan tulisan tertulis atau dibisikin oleh Pak Geli, Pak Widi, dan yang lainnya untuk koreksi kebijakan, untuk evaluasi kebijakan, untuk memperbaiki kebijakan, memberikan masukan-masukan mengenai apa yang terjadi di bawah untuk diambil sebuah kebijakan. Ini yang sebetulnya pentingnya relawan itu di sini. Bukan pas hanya urusan dukungan politik pas pilkada, pilgub, pilpres, tapi dalam perjalanan itu juga harus diingatkan. Karena saya ini manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, yang sering juga gila. Tapi kalau diingatkan terus, Pak, yang kemarin itu keliru, Pak, bisa dikembalikan lagi ke yang benar. Pak, ini ada yang salah, Pak. Di bawah ini terjadi penolakan, Pak. Bisa dibetulkan lagi. Itu yang saya rasakan dukungan dari Ika Center selama ini. Selamat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah COVID dan adanya perang di Ukraina, memang kelihatannya kondisi kita ini normal saja. Di Indonesia normal. Ya memang normal. Di Indonesia memang normal karena kita tahu pertumbuhan ekonomi kita tahun kemarin tumbuh di 5,3%. Kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,03%. Inflasinya di bulan Mei kemarin di angka 4%. Dibandingkan dengan negara-negara besar G20 yang lainnya, kita ini masuk yang paling atas. Ini yang patut kita syukuri. Karena negara-negara besar saja, secara teknikal misalnya di Uni Eropa, 20 negara sudah masuk ke jurang resesi. Saya waktu pertemuan di G7, G7 di Hiroshima di Jepang, saya tanya ke managing directornya IMF, sekarang ini sudah ada 96 negara yang masuk jadi pasiennya IMF. Dulu kita 98 juga jadi pasiennya. Ingat. Dan kalau ekonominya ambruk, politiknya pasti juga bermasalah. Banyak negara sekarang. Sekali lagi kita patut syukuri bahwa
pengelolaan negara sebesar Indonesia ini masih bisa tumbuh paling baik di antara negara-negara G20. Tapi itu tidak mudah tanpa dukungan rakyat. Itu tidak gampang tanpa dukungan rakyat. Karena memang dalam situasi global yang sulit seperti ini, sekarang semua masalah semua. Kita enggak merasakan karena kita memang pada posisi normal. Coba, krisis pangan itu di mana-mana. Krisis pangan itu di mana-mana. Harga pangan naik di semua negara sekarang ini. Krisis energi di mana-mana. Ini masalah semua. Krisis keuangan, problem semua di negara-negara besar. Baik interest bank yang naik, inflasinya yang tinggi. Ini sekali lagi, ini yang patut kita syukuri. Jangan sampai kita tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada negara kita Indonesia. Keadaan yang masih normal dan masih baik. Tetapi ke depan tantangan itu bukan semakin gampang, tetapi semakin sulit. Saya harus ngomong apa adanya. Kepemimpinan yang akan datang itu tidak semakin mudah, tetapi semakin sulit karena memang globalnya yang pada keadaan yang tidak normal. Perang Ukraina nggak mungkin selesai besok, nggak mungkin selesai bulan depan, nggak mungkin selesai tahun ini. Saya tanya, saya ketemu Presiden Zelensky di Kiev-nya udah ketemu. Tapi pun saya nggak tahu berapa kali saya telepon dengan Presiden Zelensky. Di Hiroshima kemarin kita bicara hampir 30 menit lebih. Katanya, kira-kira Presiden Zelensky, perang ini kira-kira akan selesai kapan? Ya, nggak tahu, nggak ada jawabannya. Oleh sebab itu jangan sampai negara kita yang seaman ini, sebaik ini, ada konflik-konflik sekecil apapun harus segera diselesaikan. Setuju? Kembali lagi, jadi keadaan ke depan itu tidak mudah. Oleh sebab itu diperlukan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang dipercaya rakyat. Jadi kalau ditanya saya, siapa? Saya mau dengar dulu rakyat seperti apa. Waktunya masih 8 bulan lagi. Tetapi sekali diperlukan kepemimpinan yang kuat, yang berani, yang punya nyali, karena memang keadaannya tidak gampang. Lihat, oh ini, oh kelihatannya ini, lihat ini, oh bukan, lihat ini, yang itu, oh ini bukan. Jadi teliti betul, yang teliti. Karena tadi saya sampaikan keadaan global dalam 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, bukan keadaan yang gampang. Jangan sampai keadaan yang normal kemudian karena
kekeliruan kita memilih pemimpin menjadi keadaannya tidak normal. Kita nggak mau kan? Ini ya bolak-balik terus saya ingatkan, yang itu nggak apa-apa, yang itu. Yang teliti betul, dilihat betul. Karena nanti tahun 2024 itu tidak hanya urusan pilihan presiden, ya. Ada pilihan legislatif, ya. Ada pilihan gubernur, ya. Ada pilihan wali kota, ya. Ada pilihan bupati, ya. Banyak sekali. Jadi saya titipnya itu kepemimpinan itu dalam artian semuanya lagi teliti, dilihat supaya kita mendapatkan pimpinan nasional, mendapatkan pimpinan provinsi, mendapatkan pimpinan kabupaten, mendapatkan pimpinan kota yang betul-betul sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Setuju? Karena itu yang bisa sampaikan dalam kesempatan yang ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan pengamalan dari Gas Center terhadap kebijakan kita. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.